Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai pencegahan dan penata laksanaan penyakit hipertensi pada jamaah ibadah haji. Sebelumnya, mari kita bahas dulu tentang apa itu hipertensi ya, dan bagaimana prevalensi di Indonesia dan di dunia. Nah, teman-teman sekalian, hipertensi kejadiannya semakin lama semakin banyak ya. Dikatakan pada tahun 90 terdapat pasiennya itu kurang lebih 668 million. Dan tahun 2019 itu naik menjadi 1,27 billion. Jadi naiknya luar biasa ya. Dan prevalensi di Indonesia meningkat ya menjadi 34,1%. Dikatakan hanya 1 dari 3 orang yang mendapatkan terapi yang adekuat. Di Indonesia, hipertensi ini paling sering menyebabkan penyakit ginjal kronik dan menjadi penyebab pasien cuci darah atau hemodialisis ya. Begitu pula banyak penyakit yang terkena pada pasien hipertensi, yaitu menjadi stroke ya, kemudian terkena penyakit gagal jantung ya, retinopati hipertensi dan lain-lain. Kalau pasien datang ke klinik, seandainya pasien pertama kali nih datang ya teman-teman sekalian ke klinik, misalnya Ibu A ya, datang dengan tensi 150/70 ya, karena kita melihat klasifikasi tekanan darah tinggi itu yang disebut darah tinggi adalah di mana diastol antara 140 sampai 159 yang kita sebut dengan hipertensi derajat 1 ya, atau diastoliknya 90 sampai 99. Nah, kalau seandainya Nyonya A datang dengan tensi 150/70, apakah pasien ini serta-merta dikatakan hipertensi? Nah, jadi teman-teman sejawat, jangan hanya percaya pada satu pengukuran saja ya. Kalau ada pasien datang, sebaiknya kita menanyakan anamnesis yang lengkap, apakah dulu ada riwayat hipertensi atau tidak. Misalnya ketika waktu pemberian vaksin COVID, kan biasanya ditensi ya. Nah, itu kita lihat dulu tensinya waktu itu berapa ya, apakah lebih dari 140 atau di bawahnya atau diastoliknya lebih dari atau sama dengan 90. Kalau ternyata kita yakin ada pengulangan yang terus-menerus atau sama, tensinya di atas atau sama dengan 140 atau diastoliknya sama dengan 90 atau lebih, baru kita yakin bahwa pasien kita menderita hipertensi. Jadi menurut kriteria ya dari konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, yang disebut hipertensi adalah di mana tekanan sistolik adalah 140 atau lebih, atau ya tekanan diastoliknya lebih atau sama dengan 90. Atau bisa juga dua-duanya kombinasi ya. Jadi misalnya kalau pasiennya tensi di atasnya itu atau sistoliknya 140, tapi di bawahnya per 70, tetap kita katakan pasien ini hipertensi. Atau bisa juga pasiennya di atasnya tuh 130, tapi bawahnya per 90. Nah, itu juga disebut dengan hipertensi. Apalagi kalau ada kombinasi keduanya. Misalnya tekanan darahnya 140/90, berarti pasien ini sudah mengalami hipertensi. Kriteria tekanan darah di klinik ya, berdasarkan klasifikasi ini ya, ini kita bagi dengan optimal, normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, dan hipertensi derajat 3. Kita lihat ya, kalau optimal itu di bawah 120, tekanan diastoliknya di bawah 80. Kalau normal, sistoliknya antara 120 sampai 129 dan atau diastoliknya 80 sampai 84. Normal tinggi 130 sampai 139 dan atau diastoliknya 85 sampai 89. Ya, ini tadi ya sudah dikatakan tadi, kalau derajat 1 140 sampai 159, diastoliknya 90 sampai 99, sedangkan derajat 2 lebih tinggi lagi yaitu antara 160 sampai 179, sedangkan diastoliknya 100 sampai 109. Sedangkan derajat 3 yang harus hati-hati adalah di mana tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 180 dan atau diastoliknya
di atas atau sama dengan 110. Kalau kita lihat beberapa guideline ya, di sini kita lihat ada AH, ESH, ISH ya, dan ASIA. Ternyata perbedaan ya, cut off point antara klinik dan di rumah itu sangat berbeda ya. Di klinik lebih tinggi dibandingkan dengan di rumah. Kalau kita lihat rata-rata orang Asia, ternyata dari penelitian dikatakan kalau ke klinik, pasien ke klinik atau ke vaskes kesehatan, baik itu vaskes 1, 2, atau 3 ya, kalau diperiksanya di klinik, maka kita sebut hipertensi kalau tekanan darah sistoliknya seperti yang biasa kita lakukan, yang sudah kita pahami yaitu sistoliknya 140 atau diastoliknya 90. Sedangkan di rumah ya, tekanan darahnya lebih rendah lagi, itu kita sebut dengan hipertensi di mana tekanan darahnya 135 atau lebih dan diastoliknya 85 atau lebih. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat ya perbedaannya 5 poin ya dari yang atas dengan yang bawah ini. Jadi, kalau di rumah, kalau pasiennya 137, bawahnya per 80 berarti sudah dikatakan hipertensi. Ya, atau sebaliknya kalau tekanan darahnya 130 per 87 berarti sudah dikatakan hipertensi. Tapi lagi-lagi teman-teman sekalian, jangan cuma satu kali pengukuran, tapi lakukanlah diagnostik hipertensi ini dengan beberapa kali pengukuran tekanan darah ya, sehingga kita yakin kalau pasien kita ini mengalami hipertensi. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan melalui atau menggunakan ambulatory blood pressure monitoring ya, alatnya namanya alat ABPM. Kalau kita lihat, kita bagi 3 ya, ada daytime, nighttime, dan 24 rata-rata, 24 jam rata-rata. Kalau menurut Asia ya, konsensus Asia itu orang-orang Asia, ternyata daytime itu kalau bisa itu dia di bawah 135 per 85, sedangkan hipertensi dikatakan hipertensi kalau tekanan darahnya 135 atau per 85. Sedangkan waktu malam itu lebih rendah lagi ya, yaitu 120 per 70. Sedangkan di atas cut off point itu berarti sudah hipertensi, sedangkan rata-rata 24 jam yaitu 130 per 80. Jadi kalau tekanan darahnya 24 jam 135 per 80 berarti sudah dikatakan hipertensi ya. Oke, kita lihat selanjutnya bagaimana nih cara mengukur tekanan darah yang benar ya. Waktu pengukuran darah yang paling baik itu sebaiknya dilakukan 2 jam setelah bangun tidur. Jadi teman-teman sekalian jangan periksa saat bangun tidur atau di bawah 2 jam ya, karena saraf simpatis dan hormonalnya masih tinggi. Jadi mempengaruhi tekanan darah pasien. Jadi lakukanlah 2 jam setelah bangun tidur dan pada malam hari sebelum tidur. Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan mengambil rata-rata dari 2 pengukuran terakhir dari 3 kali pengukuran ya, dengan interval 1 menit atau 2 menit antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua dan pengukuran ketiga ya. Dilakukan dalam 3 hari ya, dalam seminggu, atau sebaiknya lebih bagus lagi kalau 7 hari ya. Kalau nggak bisa 7 hari boleh deh 4 hari ya, dan dicatat dalam tabel atau buku yang disediakan. Jadi jangan sampai nih teman-teman sekalian ya, kita periksa pasien kita, ternyata yang tadinya nggak pernah tensinya tinggi, pas datang ke klinik 150/70 ternyata pasiennya baru marah-marah dengan anaknya atau bertengkar dengan suaminya, atau beliau habis olahraga atau meminum kopi gitu ya. Jadi harus diperhatikan hal-hal yang sangat detail sehingga pengukuran tekanan darahnya betul-betul akurat, benar ya, dan bisa dipercaya. Sehingga konsekuensinya kalau tekanan darahnya keliru, nanti khawatirnya kita memberikan obat yang salah ya, obat yang harusnya bukan hipertensi kita berikan obat hipertensi, jadi tidak cocok ya, tidak sesuai. Akan tetapi sebaliknya, kalau tekanan darahnya betul-betul memang betul hipertensi, maka kita bisa memberikan obat yang sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi ini menentukan sekali diagnostik ini. Kalau diagnostiknya betul, maka kedepannya kita akan memberikan arahan-arahan ya, sehingga nanti diharapkan tercegah dari komplikasi tekanan darah ya. Nah, bagaimana persiapan pasien? Pertama, pasien sebaiknya tenang, tidak cemas ya, tidak gelisah dan tidak kesakitan. Istirahatlah 5 menit sebelum pemeriksaan.
Ya, jadi teman-teman, pengalaman saya ya, pasien itu misalnya di rumah sakit antrinya banyak banget. Jadi kadang-kadang perawat kita buru-buru ya, saking mengatur waktu supaya tidak terlalu lama. Jadi pasien baru datang langsung ditensi, sehingga tidak ada waktu jeda untuk 5 menit istirahat. Nah, ini sebaiknya harus dihindari. Jadi begitu pasien datang ya, dianjurkan istirahat dulu, kemudian baru diperiksa ya. Kemudian yang harus kita ingatkan kepada pasien waktu saat pemeriksaan tensi adalah tidak mengkonsumsi kafein atau kopi, tidak merokok ya, dan sebaiknya tidak melakukan olahraga dalam waktu 30 menit sebelum pemeriksaan ya. Jadi pastikan sudah lebih dari 30 menit nih, sudah selesai olahraga 30 menit ya, sudah merokoknya sudah lama misalnya waktunya, dan minum kopinya sudah lebih dari 30 menit baru dilakukan pemeriksaan. Kemudian pasiennya tidak dalam menggunakan obat-obat yang mengandung stimulan adrenergik seperti phenylephrine atau pseudoephedrine, misalnya obat flu, obat tetes mata, dan lain-lain ya. Kemudian persiapan yang lain adalah tidak sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Nah, kadang-kadang hati-hati ya pasien, aduh males deh ke kamar mandi, ya padahal udah kebelet nih misalnya, tapi karena nunggunya lama, antrinya udah mau deket jadi diabaikan. Nah, itu juga tidak baik, sebaiknya dilakukan buang air kecil dulu ya. Dan tidak mengenakan pakaian ketat terutama di lengan atas, di bagian lengan, sehingga menyulitkan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian lakukanlah di ruangan yang tenang, nyaman ya, tidak berisik, ya tidak ribut, sehingga benar-benar akurat. Dan juga tidak berbicara saat pemeriksaan. Nah, jadi teman-teman tenaga kesehatan ya, teman-teman perawat, dokter yang sedang melakukan pemeriksaan tekanan darah sebaiknya tidak berbicara atau tidak mengajak ngobrol pasiennya ya. Bagaimana posisi pasien saat dilakukan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah ya. Nah, kita lihat di gambar ini, jadi seorang bapak duduk dengan kakinya menginjak lantai, jadi tidak menjuntai ya, istilahnya tidak terlalu tinggi dengan lantai ya. Posisinya tegak lurus, di kursi bersandar ya. Bisa juga pasiennya kalau tidak bisa berduduk boleh berbaring ya. Kemudian pada posisi duduk gunakanlah meja untuk menopang lengan dan kursi bersandar untuk meminimalisasi kontraksi otot isometrik. Kemudian posisi fleksi lengan bawah dan sikunya setinggi jantung. Jadi kita lihat ya posisi alat tensimeter ya dengan tangannya, dengan posisi dadanya tuh sejajar ya, benar-benar satu bidang ya. Kemudian yang paling penting adalah kedua kaki menyentuh lantai dan tidak disilangkan. Ini kira-kira ya gambarannya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat sekalian, kalau pasien kita betul-betul mengalami diagnostik tekanan darahnya tinggi atau hipertensi, sebaiknya melakukan monitoring. Jadi anjurkanlah untuk mempunyai alat tekanan darah di rumah ya, sebaiknya dalam bentuk digital saja ya. Jadi memudahkan pasien untuk menggunakannya. Ya, kita tidak menggunakan lagi yang pakai merkuri atau air raksa ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa nih memfotokopi lembaran ini atau taruh di buku ya. Kemudian kita misalnya menganjurkan pemeriksaan yang benar itu sudah dipraktekkan, sudah dipelajari oleh keluarga dan pasien. Kemudian isilah titik-titik seperti ini ya. Jadi namanya diisi, tanggal lahirnya ya. Kemudian hari pertama misalnya tanggal 28 April 2025, misalnya pemeriksaan pagi 2 jam setelah bangun tidur itu misalnya jam 7 gitu ya, jam 7 pagi. Tekanan darah sistoliknya misalnya 150, diastoliknya misalnya 80, ditulis di sini. Lalu selang 1 menit pemeriksaannya misalnya 150 atau 135 gitu ya per 65 kita tulis. Nah, kemudian kita rata-rata. Ya, kita rata-rata misalnya atas tambah atas bagi 2, yang bawahnya juga ditambah bagi 2. Nah, jadi kita bisa tahu nih rata-ratanya berapa ya. Kemudian begitu pula dengan yang malam. Yang malam kita lakukan 3 kali pemeriksaan dengan selang 1 menit, lalu diambil data terakhir, 2 data terakhir. Ya, misalnya malam mau tidur nih jam 9 ya, 9 malam. Pertama misalnya tadi 140/70, kemudian yang kedua 135/70 gitu ya, dirata-ratakan.
atas tambah atas bagi 2, yang bawah tambah bawah bagi 2. Begitu pula dengan nadi rata-rata ya. Misalnya nadi pertama 85, nadi yang kedua 82, berarti kita rata-ratakan ya. Lalu besoknya hari kedua juga kita lakukan yang sama ya. Begitu pula dengan hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, lalu nanti kita berikan laporan ini kepada dokter ya, atau tenaga medis yang ada di tempat Bapak Ibu atau teman-teman sejawat sekalian. Supaya nanti dokter bisa menilai, kok pagi bagus tapi kok malam tinggi, kok naik turun ya, nggak stabil. Kan idealnya target tekanan darah yang baik itu adalah di bawah 140 sistoliknya dan diastoliknya di bawah 90. Kalau bisa stabil antara 70 sampai 79 tekanan darah diastoliknya ya. Nah, kalau seandainya kita melihat pencatatan ini, kita bisa melihat mana yang tinggi di pagi hari kah atau di malam hari kah atau tidak tentu. Kok sama-sama kadang malam tinggi, kadang pagi yang tinggi misalnya ya. Lalu kita bisa melihat tekanan darah variabilitasnya. Kok variabilitas tekanan darahnya jauh sekali ya. Jadi tidak stabil gitu. Harusnya kan mungkin 130, 135, stabil di 138 ya. Jadi antara range-nya itu 130 sampai 139 idealnya. Tapi kok ini tinggi sekali ya variabilitasnya. Misalnya pagi 135, kok malam 160 atau 180. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hati-hati. Kalau variabilitasnya terlalu tinggi, maka bisa menimbulkan serangan pagi atau serangan fajar yang kita sebut dengan morning surge ya. Jadi adanya kejadian stroke di pagi hari antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu banyak sekali ya pasien-pasien kita yang mengalami stroke karena variabilitas tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, jadi monitoring ini jangan dianggap sepele, harus dianggap penting ya. Kalau perlu pasiennya per minggu itu 7 hari, tapi kalau nggak bisa 7 hari bolehlah 4 hari. Kalau nggak bisa 4 hari, 3 hari deh gitu ya. Lalu ini diulang-ulang ya, nggak boleh lepas dalam sebulan itu untuk pertama ya. 1 bulan pertama setelah diagnosis itu kita lihat apakah obat yang kita berikan itu sudah sesuai dengan target. Ya, kalau belum mungkin kita tanyakan ke pasiennya apakah lupa minum obat atau mungkin obat yang kita berikan belum sesuai dengan harapan kita ya, yaitu penurunan tekanan darah sesuai dengan target. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Mengapa sih hipertensi harus dikendalikan ya? Kalau ini pikir-pikir gini, hipertensi aja kayaknya nggak usah terlalu heboh deh, udah aja lah minum amlodipin 1 kali 5 mili, atau udahlah minum aja misalnya captopril atau lisinopril, ramipril 1 kali 1 tablet gitu ya. Udah aja di obatnya lanjut aja sendiri, beli lagi di apotik ya. Kita bisa cek sekali-sekali di klinik. Nah, mungkin ada pemikiran dari pasien-pasien kita yang seperti itu ya. Ternyata kalau kita lihat dari tabel ini ya, ternyata hipertensi ini merupakan suatu penyakit ya. Suatu penyakit yang dia nggak diem aja Bapak Ibu dan teman sejawat sekalian ya. Jadi hipertensi ini begitu sudah terkena pasien kita hipertensi, artinya tiap hari itu ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun menahun, ada kejadian-kejadian yang harus kita antisipasi karena dia bisa menimbulkan penyakit ginjal kronik, bisa menimbulkan gagal jantung, penyakit stroke ya, retinopati hipertensi melalui beberapa mekanisme ya. Kita lihat di sini. Dengan hipertensi berarti adanya peningkatan sistem saraf simpatis ya. Lalu ada peningkatan garam atau sodium, juga air ya, retensi atau ditahannya air dan garam dalam tubuh kita. Lalu dikeluarkannya aldosteron. Kenapa? Karena ketika pasien kita mengalami hipertensi, maka ada peningkatan sistem renin angiotensin sistem atau RAS ya. Nah, sistem RAS ini mengaktifkan AT1 ya. Lalu AT1 ini mengaktifasi sistem saraf simpatis, meretensi atau menahan air dan garam, meningkatkan aldosteron sehingga aldosteron ini memicu inflamasi pembuluh darah ya, lalu memicu kekakuan pembuluh darah. Kemudian kalau kita lihat ya, AT1 ini juga mengaktifkan LVH ya. LVH ini artinya left ventricular hypertension ya. Jadi left ventricle hipertensi ini atau bagian jantung yang besar ini ya, ini juga memicu
gagal jantung pada nanti akhirnya ya. Begitu pula adanya remodeling dari pembuluh darah arteri besar ya, kekakuan, remodeling pembuluh darah besar, peningkatan sensitivitas dari katekolamin, terjadinya vasokonstriksi. Nah, jadi kejadian-kejadian ini akhirnya ya memicu peningkatan atma ya, suatu sitokin yang berbahaya ya, juga menurunkan nitric oxide, meningkatkan radikal bebas, menurunkan RO ya, menurunkan NO menurunkan NO dan meningkatkan radikal bebas. Nah, inilah yang akhirnya memicu terjadinya chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, peningkatan rasistem menyebabkan kerusakan ginjal sehingga pada akhirnya meningkatkan angiotensin 2, melepaskan mengaktifasi reseptor AT1, meningkatkan NADPH oksidase, menurunkan SOD atau antioksidan ya. Dan peningkatan RAS ini juga menurunkan laju filtrasi glomerulus ya. Dan vaskular kalsifikasi ini juga bahaya sekali karena bisa menurunkan asupan oksigen ke semua organ termasuk jantung. Nah, teman-teman sekalian, di satu sisi ya, peningkatan ROS, penurunan NO atau nitric oxide ini menyebabkan disfungsi endotel, mengaktifkan sistem saraf simpatis, mengaktifkan fibrosis dan sklerosis arteri, ya, hipertensi lagi, menurunkan laju filtrasi glomerulus lagi, ya, dan ROS ini juga mengaktifkan terjadinya kebocoran protein yang kita sebut dengan albumin urea, vasokonstriksi, ya, vaskular inflamasi, hipoksia. Nah, ini semua ya menyebabkan kerusakan ginjal yang lebih dalam lagi, lebih aktif lagi sehingga akhirnya menjadi gagal ginjal ya, sehingga pasien harus cuci darah ya atau melakukan terapi pengganti ginjal. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ya, ternyata hipertensi tidak sesederhana itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi banyak kejadian dalam tubuh kita, dalam tubuh pasien kita yang mengalami hipertensi itu setiap harinya terjadi peningkatan-peningkatan seperti ini. Jadi kalau kita tidak kendalikan, maka kejadian-kejadian membahayakan ini akan terus berlanjut setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan pada akhirnya banyak sel-sel ginjal kita yang tidak berfungsi ya. Lama-lama laju filtrasi glomerusnya makin lama makin turun ya. Jadi kesimpulannya, begitu pasien mengalami hipertensi ya, jangan dianggap sepele ya teman sekalian. Tetap harus dirujuk ke vaskes yang selanjutnya, misalnya rumah sakit tipe C ya untuk bertemu dengan dokter penyakit dalam ya, dokter jantung, dokter saraf misalnya ya, supaya nantinya akan dicari lagi ada nggak penyakit penyerta ya, ada nggak sih target organ damage atau HAMOT pada pasien ini ya, sehingga kita bisa menilai faktor risiko pasien ini, apakah faktor risiko yang rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, jadi begitu pasien dikatakan hipertensi sesuai dengan diagnostik yang sudah tadi kita lakukan pengukuran berulang-ulang, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi pasien tersebut ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, kita lihat apakah diagnostiknya sudah benar apa belum. Jadi menegakkan diagnostik yang benar dan kita menentukan derajat hipertensi ini ringan, ya derajat ringan, sedang atau berat, ya. Derajat 1, derajat 2 atau derajat 3 ya. Tadi menurut klasifikasi dari Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia ada derajat hipertensi derajat 1 ya, yang 2, yang 3 yang di atas 180, yang di atas diastoliknya di atas atau sama dengan 110 tadi ya. Nah, kemudian kita juga harus menapis apakah hipertensi ini sekunder atau bukan ya, terutama pada anak-anak dan remaja. Biasanya kalau pada pasien-pasien yang esensial itu usia-usianya biasanya di atas 45, 50, 60 lansia ya. Tapi kok sekarang banyak ya anak-anak, remaja kok sudah hipertensi gitu. Nah, kita juga harus benar-benar menggali apakah hipertensi ini sekunder karena glomerulonefritisnya, atau ada kelainan hormon, atau ada autoimun pada pasien ini, atau ada yang lain. Misalnya ada penyempitan arteri renalis ginjal ya. Nah, sehingga harus dicari, jangan hanya diobati tapi carilah penyebab dari hipertensi sekundernya. Nah, kemudian
Lakukanlah identifikasi faktor risiko yang tadi saya katakan tadi ya, sehingga kita bisa melihat progresivitas hipertensi ini seperti apa ya. Jadi kita bisa melihat nih, oh nih faktor risikonya tinggi sekali nih, high risk atau tinggi, high risk, sangat tinggi, very high risk, atau sangat yang tinggi sekali atau tinggi aja gitu. Jadi kita benar-benar bisa melihat prognosis pasien ini ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi faktor risiko kardiovaskuler, maka kita mengidentifikasi organ target dari hipertensi ini. Apakah ada kelainan di mata, kelainan jantung, adanya kebocoran protein atau protein urea, albumin urea, adakah kelainan pada jantungnya, itu semuanya harus dilihat. Apakah ada gangguan kognitif, bagaimana dengan otaknya, adakah ada infak atau segala macamnya ya. Jadi begitu pasien terdiagnosis di fase 1, alangkah baiknya ya pihak yang terkait, apakah BPJS atau asuransi lain ya, yuk kita buat program, tidak hanya ditangani di puskesmas atau fase 1, yuk kita rujuk karena kita mau melihat menapis hipertensi ini sekunder atau bukan, membutuhkan pemeriksaan lanjutan ya, dan juga kita mau tahu bagaimana faktor risiko kardiovaskular. Berarti kita harus melihat pemeriksaan yang lain untuk menentukan adakah target organ yang terkena. Berarti kita harus melakukan fulgoskopi, harus melakukan pemeriksaan lab, misalnya ureum kreatinin, asam urat, lipid profile ya. Adakah penyakit gagal jantung, berarti kita mesti harus melihat EKG-nya, kalau perlu ekokardiografinya ya. Jadi biasanya kalau fase 1 tidak lengkap, alangkah baiknya kita merujuk ke pusat-pusat kesehatan lanjutan ya. Nah, ini adalah tabel untuk menentukan faktor risiko pasien kita ini, apakah faktor risiko kardiovaskularnya ini low risk atau rendah, moderate risk, sedang atau enggak high risk, bahkan very high risk, sangat tinggi ya. Nah, kita lihat di sini, semakin tinggi usia pasien, maka faktor risikonya jadi semakin besar ya. Kita lihat di sini di atas 70 tahun, risiko very high risk-nya 15% ya. Nah, kita bagi hipertensi stadium ini menjadi hipertensi stadium 1, stadium 2, dan stadium 3 ya. Sedangkan faktor risiko atau HAMOT-nya ini, apakah ada CVD atau ada penyakit ginjal kronik atau CKD ini, ada yang sifatnya tidak ada yang ada 1 atau 2 faktor risiko, atau ada yang lebih dari 3 faktor risiko, atau adanya organ target yang ada pada pasien ini ya. Misalnya organ targetnya misalnya mata ya. Lalu ada kalau stadium 2 di sini ada misalnya CKD stadium 3 nih, atau ada diabetes mellitus, itu udah masuk stadium 2. Sedangkan stadium 3 itu adalah penyakit ginjal kronik yang stadium 4 lebih ya. Stadium 4 lebih, misalnya stadium 5 atau sudah HD ya. Kemudian ada memang sudah mengalami kejadian cardiovascular disease, misalnya sudah pernah stroke atau gangguan jantung, ya itu namanya stadium 3. Nah, sekarang kita lihat bagaimana grading dari hipertensinya ya. Kalau kita lihat di sini, kalau pasiennya high normal atau tensinya 130 sampai 139, jadi dia belum dikatakan hipertensi nih, masih high normal ya. Diastoliknya 85 sampai 89 di klinik. Tapi kalau masih stadium 1, kita bilangnya low risk ya. Kalau masih tidak ada faktor risiko atau faktor risiko cuma 1 atau 2 faktor, kita sebutnya low risk. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau dia ada lebih dari 3 faktor risiko, tapi tensinya masih high normal, kita sebut low to moderate ya. Sedangkan grade 1, kalau tidak ada faktor risiko low risk, kalau sudah ada faktor risiko moderate, kalau misalnya ada lebih dari 3 faktor risiko namanya moderate to high risk. Begitu pula dengan grade 2 dan grade 3. Nah, kita lihat ya yang merah-merah ini harus diperhatikan prioritas ya. Begitu pasiennya walaupun high normal, tapi sudah stadium 3, namanya very high risk. Tapi kalau walaupun masih grade 1, tapi sudah ada stadium 3, namanya very high risk ya, dan seterusnya. Nah, ini harus dinyatakan pada pasien hipertensi di awal ya. Jangan sampai sudah mengalami penyakit kardiovaskular event baru kita melakukan stratifikasi faktor risiko. Nah, untuk orang tua pada lansia ya, kita sebaiknya juga menentukan adakah gangguan kognitif dan penyakit cerebrovaskular pada pasien ini. Alangkah baiknya kita rujuk ke teman-teman sejawat kita, neurologi ya,
psikiatri misalnya kalau diperlukan untuk mengevaluasi lebih jauh ya. Dan juga adakah demensia pada pasien ini. Begitu pula yang sering terjadi pada pasien lansia adalah penyakit jantung koroner, kelainan fungsi ventrikel kiri ya, kemudian atrial fibrilasi, penyakit ginjal kronik, perubahan retina dan lain-lain. Ya, ini juga harus kita lihat. Nah, kemudian kita lihat lagi ya di sini. Penilaian organ target ya, hipertensi mediated organ damage atau kita sebut dengan HAMOD ini adalah hal yang sangat mendasar dilakukan oleh seorang dokter ya pada pasien hipertensi. Penapisan ini ada penapisan dasar, ada yang lanjutan dan ada yang lebih lanjut lagi ya. Pada pasien-pasien kita terutamanya adalah 3 ini, yaitu funduskopi atau pada mata, lalu EKG, 12 sadapan dan adanya albumin urea atau kita memeriksakan urin lengkap atau urinalisis ya. Kalau pada funduskopi kita lihat apa sih yang kita lihat? Kita mau melihat ada nggak sih retinopati ya, terutama pada pasien kita yang hipertensi derajat 2 dan derajat 3. Lalu pada pemeriksaan EKG apa yang kita lihat? Ada nggak sih left ventricle hypertrophy LVH ya? LVH itu ada nggak pada pasien kita? Dan ada nggak sih gangguan kardiak yang lain? Serta adanya gangguan irama atau aritmia, fibrilasi atrial, ini juga harus diperiksakan. Lalu yang berikutnya ada nggak ya kebocoran protein, albumin urea, protein urea ya. Ada pemeriksaan urin pagi, tapi pemeriksaan urin paginya bukan bangun tidur ya teman-teman ya. Tapi periksalah pada paling tidak di atas atau waktunya itu setelah bangun tidur. Misalnya buang air kecil kedua, buang air kecil ketiga, antara bangun tidur dengan jam 10 itu kira-kira pemeriksaan pagi hari ya. Nah ini untuk apa? Karena kita melihat secara sederhananya ada nggak kerusakan ginjal pada pemeriksaan ini ya. Jadi ini adalah merupakan jendela dari penyakit ginjal. Bisa kita lihat yang sederhana yaitu adakah kelainan albumin atau kebocoran protein di urin pasien ya. Nah, sedangkan kalau ada mampu laksana di fasilitas kesehatan berikutnya, kita bisa melakukan pemeriksaan USG karotis. Mau melihat ada nggak sih tunika intima yang terganggu, media thickness-nya dan prakarotisnya. Lalu kalau ada kesempatan untuk eko, kita lakukan ekokardiografi untuk melihat deteksi kelainan struktur, fungsi kardiak dan lain-lain. Kemudian pencitraan otak ya, CT scan kepala untuk melihat atau mengevaluasi terjadinya iskemik atau perdarahan otak. Syukur-syukur lagi kalau kita bisa melakukan penapisan terdapatnya penyakit pembuluh darah tungkai atau ABI ya, ankle brachial index, yaitu kalau ABI-nya di bawah 0,9. Lalu PWV ini juga penting untuk melihat ya kekuatan arteri dan aterosklerosis pada pasien ini. Juga kita melihat fungsi kognitifnya. Nah, pada pasien dengan gejala-gejala gangguan kognitif ini sangat baik sekali kita periksa pasien kita ini ya, terutama pada lansia. Bagaimana tata laksana hipertensi? Tata laksana hipertensi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini ada guideline yang selalu berubah ya, selalu diupdate lagi ya sesuai dengan kondisi. Ini sangat memperkaya pengetahuan kita ya, dan ini penting sekali dilakukan untuk supaya pasien kita ini tidak jatuh ke komplikasi yang lebih dalam ya. Nah, untuk melakukan terapi sebaiknya kita melakukan tadi ya, faktor risikonya apa nih? Hipertensinya grade berapa? Nah, kalau grade 1 ya, grade 2, kemudian grade 3, sebaiknya kita lihat juga ini semuanya ya, walaupun dia grade 1 sampai grade 3, sebaiknya kita anjurkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup ya, atau initiate lifestyle intervention. Nanti kita akan bahas ya, apa sih modifikasi gaya hidup itu ya. Nah, kemudian di sini katakan kalau pasiennya low risk ya, dan tidak ada target organ damage pada pasien ini, sebaiknya datang lagi paling tidak 4 minggu untuk melakukan pemeriksaan di klinik ya. Syukur-syukur kalau pasiennya mempunyai alat tensimeter di rumah, dilakukan pemeriksaan berulang-ulang tadi ya dengan pemantauan tensi ya tadi ya. Kemudian nanti dilaporkan kepada dokternya. Nah, ini belum diberikan obat, hanya kalau pada pasiennya low risk ya, asimptomatik, kita lakukan intervensi dulu, modifikasi gaya hidup ya. Nah, kira-kira 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai 3 bulan masih bisa.
Tapi kalau pasien kita sudah grade 1 dengan adanya target organ damage atau ada CKD stadium 3 ke atas atau sudah ada event cardiovascular disease, maka tidak menunda ya, sebaiknya lakukanlah pemberian obat. Walaupun kita juga menganjurkan perubahan gaya hidup ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lanjutkan? Yang harus kita lakukan dan kita lanjutkan itu ada pemberian obat ya. Ada pasien-pasien yang misalnya usianya sangat tua ya, di atas 70 tahun, 80 tahun ya. Di sini dikatakan frail patient, pasien yang renta ya. Kemudian yang sangat senior, misalnya umur-umur 75, 80 ya, sebaiknya kita berikan satu obat saja, jangan langsung kombinasi 2 obat ya. Jadi mulailah satu terapi hanya pada pasien yang risiko rendah, low risk hypertension dan tekanan darahnya di bawah 150/95 misalnya ya, atau high normal tapi punya faktor risiko yang tinggi, very high. Nah, ini boleh kita berikan satu obat sambil kita monitoring. Nah, kapan kita mulai terapi 2 kombinasi obat? Yaitu pada pasien-pasien yang misalnya usia-usia yang di bawah misalnya di bawah 60 tahun ya, masih muda ya, masih muda misalnya remaja sampai kita bisa lihat ya seberapa besar sih tensinya, oh ternyata tensinya di atas 150, di atas 95, itu boleh memberikan kombinasi 2 obat dengan moderate atau high risk ya, grade-nya grade moderate atau yang tinggi, boleh kita mulai dengan 2 obat ya. Nah, kemudian kita berikan 2 obat ini bisa juga dalam satu pil kombinasi. Ya, sekarang sudah banyak ya pil-pil kombinasi yang beredar nih, yang ada di apotek-apotek kita. Sebaiknya kalau pasien mampu boleh diberikan satu pil dengan 2 kombinasi obat ya. Nah, misalnya kita berikan ACE inhibitor atau ARB. Ya, boleh salah satu. Jadi jangan dua-duanya ya, harus salah satu dengan dosis yang mulai dosis yang rendah dulu aja gitu. Ya, ditambah CCB ya atau diuretik. Sedangkan beta blocker dapat diberikan sebagai terapi monoterapi atau pada step 1, step 2, dan step 3 ya. Sedangkan step 2 kalau dengan dosis yang rendah belum tercapai ya, maka kita bisa berikan dosisnya sampai full ya, sampai full dosis ARB atau ACE inhibitor atau CCB dosis penuh kombinasi ya, atau kalau perlu kita tambah 3 obat ya, misalnya dengan diuretik. ACE atau ARB, CCB atau diuretik, tambah lagi dengan diuretik. Nah, kalau seandainya kita sudah berikan dosis penuh ya dengan 3 kombinasi obat ya, bahkan dikatakan ada juga yang mengatakan kalau dengan diuretik tapi juga belum tercapai, ini kita sebut dengan true hipertensi resistant ya. Tapi ada juga mengatakan walaupun dengan tanpa diuretik tapi sudah 3 kombinasi obat tapi masih belum terkontrol, berarti hipertensi resisten juga. Nah, kalau sudah ada hipertensi resisten, sebaiknya kita mengkonsultasikan ke ahlinya ya, ke dokter yang lebih ahli ya. Nah, kemudian ada beberapa terapi tambahan yang dapat diberikan pada pasien yang hipertensi resisten. Misalnya kita bisa berikan spironolakton atau MRA lain ya, tapi hati-hati pada laju filtrasi glomerulus di atas 45. Jadi bisa kita berikan kalau laju filtrasi glomerusnya di bawah 45 atau kadar kaliumnya di atas, atau di sini ya yang kita bisa berikan di bawah 4,5. Kalau di atas 4,5 kita berikan spironolakton, harus hati-hati ya. Kemudian kita bisa berikan beta blocker atau alpha 1 blocker atau agen yang sifatnya sentral ya, acting sentral. Bisa juga kita berikan tindakan renal denervasi ya, bila laju filtrasi glomerusnya di atas 40 ya. Kemudian kalau ada gagal jantung, kita bisa berikan ARNI. Misalnya kita tidak berikan ARB atau ACE inhibitor, tapi kita bisa berikan ARNI, atau bisa kita juga berikan SGLT2 inhibitor ya. Sedangkan pada CKD, pada pasien CKD ya, kita bisa berikan SGLT2 inhibitor ya, atau dengan finerenone ya, tapi tidak dikombinasikan dengan MRA lain ya. Oke, slide selanjutnya ini ya, teman-teman sekalian, ini adalah pengingat kembali obat-obat antihipertensi oral ya. Ada yang
kita kenal sehari-hari ini yang ada di vaskes kita, ada S inhibitor, misalnya captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, dan lain-lain ya. Nah, intinya teman-teman coba lihat kira-kira frekuensinya per hari ini berapa ya. Jangan sampai kita berikan captopril tapi frekuensinya cuma 1 kali sehari. Itu tidak mencapai dosis yang optimal ya. Sebaiknya kita berikan kalau captopril 2 atau 3 kali sehari ya. Untuk memudahkan pasien sebaiknya kita berikan lisinopril yang once daily atau ramipril ya. Nah, ini untuk memudahkan ya. Kemudian ada golongan tiazid, misalnya indapamid atau hidroklortiazid ya. Jadi bisa kita berikan 1 kali sehari. Lalu ada ARB, contohnya kandesartan, irbesartan, termisartan, dan lain-lain ya. Begitu pula CCB, ada yang dihidropiridin, non-dihidropiridin, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca ya slide selanjutnya dan yang ada di gambar ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh obat-obat yang bisa kita berikan ya. Bisa kombinasi dengan 2 obat, 3 obat, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, nanti mungkin teman-teman bisa menonton video lain ya, yaitu terapi hipertensi pada lansia. Ini sudah saya bahas ya, tentang bagaimana cara menginisiasi terapi pada lansia di atas 80 tahun, bagaimana targetnya, bagaimana strateginya. Ini sudah dibahas di video yang lain di YouTube, yaitu penata laksanaan hipertensi pada lansia ya. Intinya kita harus ingat pasien kita ini apakah kondisinya fit ya atau enggak yang slow but autonomous mormos activities atau yang sangat dependent. Jadi kita harus bedakan dulu ya, sedangkan targetnya tergantung dari kondisi pasien ini. Nah, bagaimana nih target penurunan tekanan darah ya? Tekanan darah ini targetnya kita lihat berdasarkan penyakit komorbid. Apakah dia hanya hipertensi saja ataukah ada nggak penyakit lain seperti diabetes, penyakit ginjal kronik, penyakit jantung koroner, stroke, atau TIA misalnya. Nah, kita juga lihat bagaimana dengan usianya ya. Kalau usianya di atas 80 tahun, kita bisa balik lagi di slide ini ya. Kalau misalnya di atas 80 tahun tapi dia sangat dependen, sebaiknya target tensi itu cukup antara 140 sampai 150 ya. Sedangkan yang tengah-tengah ini bisa antara 130 sampai 139 kalau bisa ditoleransi ya. Nah, sedangkan kalau diastoliknya kalau bisa antara 70 sampai 79. Kira-kira seperti ini ya gambaran target tekanan darah yang diharapkan dalam pengobatan kita sehari-hari ya. Intinya kalau diastoliknya antara 70 sampai 79, sedangkan sistoliknya antara yang paling baik itu 130 sampai 139 ya. Nah, bagaimana sih modifikasi gaya hidup ya? Ini banyak sekali ya paparannya. Ini kita hanya singkat aja, teman-teman sekalian mungkin sudah pada tahu ya, sudah ahli di bidangnya dan sudah melakukan atau menganjurkan pasien-pasiennya ya. Pertama, aktivitas fisik 150 sampai 300 menit per minggu yang dilakukan dengan intensitas sedang dan latihan resistensi atau penguat otot setidaknya 2 hari tapi tidak berturut-turut nih ya setiap minggunya, misalnya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, misalnya Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu gitu ya. Penguatan otot karena penting sekali untuk mempunyai massa otot yang baik sehingga pasiennya menjadi stabil, tidak gampang jatuh ya dan tidak gampang fraktur ya. Kemudian menurunkan berat badan seideal mungkin ya. Lalu mengkonsumsi banyak sayur, buah, hindari tinggi garam, asupan seratnya kalau bisa 25 sampai di bawah 30 gram per hari dan berikanlah probiotik bersama dengan sayur ya. Probiotik dikatakan menurut jurnal terbaru ya, ternyata probiotik itu sangat baik untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan mencegah kejadian kardiovaskuler ya. Lalu hindarilah stres dan dikelola dengan baik sesuai kondisi pasien, tidur yang cukup, hindari polusi udara, suara, dan lain-lain. Dan yang paling penting, stop merokok dan alkohol ya. Nah, teman-teman sekalian, ada istilahnya yang sekarang lagi dianjurkan adalah DASH diet ya, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Nah, jadi ini bagus sekali nih makanan-makanan seperti ini untuk pasien-pasien kita yang mengalami hipertensi ya. Komposisi nutrisinya mengutamakan makanan yang kaya akan protein,
serat, kalium, magnesium, dan kalsium ya. Nah, batasan garam yang paling baik adalah 5 gram per hari, yaitu sekitar 1 sendok teh garam ya. Nah, garam ini tidak hanya dalam bentuk garam dapur, tapi kita juga melihat dalam kemasan ya. Misalnya dalam kemasan wafer, biskuit, kue, dan lain-lain, kita juga harus melihat berapa sih kadar sodium, salt misalnya, atau natrium itu sama semuanya ya. Salt, sodium, natrium, garam itu sama istilahnya. Nah, kemudian beberapa bahan yang dianjurkan dalam DASH diet ini ya, yaitu nasi merah, talas, kentang, singkong, oats, sereal, daging tanpa lemak, ya. Nah, minyak kelapa sawit ya, tapi memang dianjurkan sih yang jangan terlalu banyak digoreng-goreng ya, teman-teman sekalian. Lalu biasakan makan daging atau protein itu juga jangan banyak minyak ya. Kalau bisa lebih aman tuh yang dikukus, rebus, sop, dan lain-lain ya. Kemudian kacang-kacangan segar juga boleh ya, jangan digoreng ya, jangan pakai santan, itu lebih baik. Sayur dan buah juga bagus sekali. Makanlah sayur warna hijau ya, nggak usah khawatir karena ternyata sayur itu purinnya kecil kok ya, nggak terlalu tinggi, dan jangan khawatir menyebabkan tingginya asam urat ya. Lalu air putih yang cukup, susu rendah lemak ya, buah-buahan, gula juga harus dibatasi ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, kalau Bapak Ibu lihat di program Menkes ternyata dari Depkes ya, itu juga dianjurkan untuk, nah ini, gaya hidup sehatnya mengurangi garam, aktivitas fisik yang baik, hindari rokok atau kalau perlu di stop ya, alkohol jangan, gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal ya. Nah, untuk program haji ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya menganjurkan begini, kalau bisa setahun sebelum berangkat atau ketika pasien mendaftarkan haji ya, berarti sudah mempunyai komitmen untuk menjalankan hidup sehat, sehingga kita kalau sudah dipanggil, kondisi badan kita menjadi lebih fit, terhindar dari penyakit ginjal kronik ya. Karena kalau penyakit ginjalnya sudah penyakit ginjal kronik sudah stadium 4 ke atas, 4 dan 5, terpaksa Bapak Ibu tidak boleh melakukan ibadah haji. Jadi sayang sekali ketika mendaftar masih sehat, bertahun-tahun kita menunggu, 20 tahun, 25 tahun, ternyata kita terkena penyakit ginjal kronik stadium 4, stadium 5. Nah, itu sudah tidak boleh diberangkatkan ya. Jadi ketika kita mendaftarkan haji, berarti kita sudah mempunyai komitmen untuk menjaga diri kita supaya terhindar dari penyakit jantung, penyakit ginjal kronik ya, sehingga melancarkan kita untuk maju ke ibadah haji ya, atau ke Mekah. Kemudian alangkah baiknya setahun sebelum dipanggil atau sebelum berangkat, pasien harus datang ke Vaskes 1, Vaskes 2 untuk diperiksa semuanya tadi ya, apakah ada hipertensi, penyakit penyerta ya. Dan sebelum berangkat haji, pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang cara mengukur tekanan darah yang benar. Kalau bisa punya alatnya ya, diajari oleh tenaga kesehatan dengan cara yang benar ya, lalu dibuat monitoring rutin ya, lalu dilaporkan ke dokternya saat ke poliklinik gitu ya. Ini lebih memberikan wawasan atau memberikan gambaran keseharian pasien-pasien kita ini, ada nggak sih variabilitas tekanan darah yang tinggi, atau bagaimana sih kondisi pagi terkontrol atau tidak. Oh, malah yang tinggi yang malam misalnya ya, jadi seperti itu. Jadi ingat ya, sebelum berangkat haji idealnya setahun ya, paling tidak 6 bulan sebelum berangkat haji, pasien dan keluarganya sudah tahu cara melakukan tensi yang betul, punya alatnya, dan melakukanlah monitoring ya. Kemudian tim medis kloter sudah mengenali pasien sebelum berangkat haji seperti hipertensi dan penyakit kronik lainnya, dan kalau bisa pengobatannya itu dikenali ya, sehingga kalau obatnya habis, ada nggak sih obat-obatan yang ada di kloternya ya, atau di maktabnya atau klinik hajinya gitu ya. Nah, kemudian tim medis mengajarkan cara pengukuran tekanan darah yang benar bila pasiennya belum tahu sebelumnya kepada pasien hipertensi atau keluarga. Nah, syukur-syukur ada jamaah haji lain yang mau menjadi relawan kesehatan haji nih. Jadi mereka ini bisa diajarkan ya cara mengukur tensi yang benar. Bisa saja satu kloter itu per 10 orang yang hipertensi dikoordinir oleh 1 orang ya, yang mau melakukan tekanan darah rutin ya, sehingga
kalau ada tekanan darah yang tinggi, itu bisa dilaporkan oleh tenaga kesehatan kloter. Lalu konsumsilah banyak sayur dan buah, juga probiotik, dan hindari makanan terlalu asin, ya, tinggi garam. Nah, ini sebaiknya dikoordinasikan dengan catering hajinya, ya. Kemudian panitia haji sebaiknya menyediakan obat antihipertensi yang lebih bervariasi, yang tadi sesuai dengan banyak pilihan ya, sehingga bila masih belum terkontrol atau terkendali bisa mengkombinasikan dengan beberapa jenis obat antihipertensi yang lain ya, sehingga target tekanan darahnya tercapai ya. Lalu hindarilah aktivitas berlebih terutama pada jamaah lansia. Jadi mungkin teman-teman atau keluarga kita yang sedang melakukan haji ya sangat antusias ya, tinggi sekali spirit religiusnya. Nah, ini harus diimbangkan dengan kondisi fisik pasiennya. Jangan sampai kita semangat melakukan ibadah haji, tapi badan kita masih lemah, ya, tidak sanggup, itu jangan ya. Jadi berikanlah program yang prioritas dulu nih. Misalnya prioritasnya apa nih? Oh, prioritasnya misalnya wukuf ya, kemudian Musdalifah ya, yang lempar jumroh dan sebagainya di Mina, itu kan prioritas. Nah, utamakanlah persiapan fisik yang baik sehingga kegiatan prioritas itu bisa dilalui dengan baik ya. Jangan sampai sebelum melakukan wukuf pasien-pasien kita banyak yang sudah wafat ya atau yang dirawat di ICU. Jadi sebaiknya membuat program yang benar-benar yang pada akhirnya puncak haji itu dilalui dengan baik. Nah, mungkin ada baiknya setiap maktab atau setiap kloter mempunyai program senam bersama, penguatan otot bersama ya, sehingga pasiennya tidak melulu tidak saja ya melakukan ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah yang sifatnya fisik, tapi juga sekali-sekali diselingi dengan kelola stres ya, senam bersama, mungkin apa gitu ya, program-program yang menyehatkan kondisi badan pasien sehingga nantinya ketika melakukan kegiatan yang prioritas tadi seperti wukuf ya dan lain-lain itu menjadi sudah siap gitu, seperti itu. Nah, kemudian minumlah obat antihipertensi terutama pada malam hari. Jadi kalau misalnya pasiennya mau melakukan maksudnya minum obat 2 macam obat, boleh di malam hari, misalnya jam 7 malam, jam 8 malam ya. Atau misalnya ada 2 obat atau 3 obat, yang 1 pagi, yang 2 malam. Atau yang 1 pagi, 1 malam. Pokoknya ada malamnya gitu ya. Karena apa? Karena untuk menghindari morning surge atau serangan pagi yang sangat banyak terjadi stroke pada pagi hari ini. Ya, kemudian yang tadi ya dilakukan olahraga rutin, tadi saya sudah cerita ya. Lalu setiap jamaah mempunyai buku pencatatan tekanan darah setiap harinya dan dilaporkan kepada tim medis ya. Lalu pentingnya koordinasi antara tim medis kloter dengan rujukan fasilitas kesehatan berjenjang dalam pengelolaan pasien hipertensi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat ya, kesimpulannya hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya ya karena dia merupakan penyakit silent killer gitu ya, pembunuh diam-diam ya yang bisa menyebabkan stroke ya, penyakit ginjal kronik, gagal jantung, gagal ginjal dan lain-lain, bahkan kebutaan ya. Sehingga kita harus mempunyai usaha yang optimal dalam menegakkan diagnostik, evaluasi, monitoring, terutama dalam hal ini dalam jamaah haji harus dilakukan dengan baik dan benar. Lalu perubahan gaya hidup pada jamaah haji merupakan inti dari pencegahan dan pengobatan hipertensi. Lalu pentingnya pendekatan holistik dalam nutrisi, diet, olahraga, dan mindfulness untuk mengelola tekanan darah. Mungkin pesan terakhir untuk untuk mungkin teman-teman yang terlibat dalam program haji, ada baiknya ketika melakukan manasik haji, persiapan-persiapan beberapa bulan sebelumnya kan ada manasik haji ya. Kalau bisa juga diajarkan gaya hidup sehat di setiap materi-materi manasik haji itu diselipkan materi-materi kesehatan, misalnya cara menguatkan otot lutut pada pasien OA, karena pada pasien lansia itu penyakit osteoartritis sangat banyak ya. Itu mungkin diselipi gitu ya, kegiatan-kegiatan sederhana menguatkan lutut otot ya, otot lututnya, kemudian persiapan mungkin mental gitu ya, persiapan-persiapan yang mungkin jauh-jauh hari ya, sehingga fisiknya baik ya, pemahaman atau hal yang sederhana deh, misalnya suasana di sana tuh gimana sih? Oh, ternyata kamar mandinya banyak yang tidak jongkok ya, duduk. Bagaimana cara menyalakan memflash atau membuang airnya ya?
hal-hal yang sepele mungkin bagi kita sepele, tapi mungkin bagi pasien-pasien yang jauh ya di kampung yang mungkin kebiasaan hari-harinya buang air besarnya jongkok ya, itu mungkin sangat bingung gitu melihat kondisi tempat atau kamar mandinya di hotel ya itu atau di Mekah, di Madinah kok beda dengan yang di kampung. Itu sebaiknya ketika manasik haji diberikan ya video, gambar-gambar ya bagaimana kalau naik pesawat seperti ini, apa yang harus kita lakukan jangan sampai nantinya ada komplikasi berlama-lama di pesawat ya. Nah, itu semua harus dipikirkan ya oleh tim kesehatan dan dari Departemen Agama sehingga pasien mempunyai bekal yang lama untuk mengetahui semuanya baik itu dalam hal kesehatan ya, mental, masalah sarana prasarana yang mungkin berbeda dengan kondisi di kampungnya itu dari jauh-jauh hari sudah diberitahukan ya sehingga tidak kaget lagi. Apalagi banyak jamaah haji kita yang tersesat misalnya itu juga harus ada penanganan ya, antisipasi, tidak boleh berjalan sendiri, harus ada yang paham ya untuk menemani pasien-pasien terutama lansia ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.